Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal asesmen sumatif akhir semester 1 atau disingkat ASAS semester 1 pada sekolah dasar negeri atau swasta atau madrasah ibtidaiyah pada tahun pelajaran 2025 tahun 2026. Tentunya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3. Untuk hari atau tanggal nanti disesuaikan di sekolah kalian masing-masing. Tentunya pasti dilakukan di akhir Desember, akhir November atau Desember pada tahun 2025. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Tanda baca titik digunakan untuk A. mengakhiri kalimat, B. kalimat perintah, C. untuk menanyakan pada orang lain, D. memperinci unsur-unsur bagian. Ya, sahabat belajar semuanya, tanda baca titik itu digunakan untuk mengakhiri kalimat. Sehingga jawabannya adalah A, sahabat belajar semuanya. Adapun kalimat perintah itu pakai tanda seru. Adapun untuk menanyakan pada orang lain itu memakai tanda tanya seperti ini. Seperti itu. Kalau memperinci unsur-unsur bagian itu berarti tanda titik 2 seperti ini. Baik sahabat belajar semuanya, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Penulisan huruf kapital yang tepat adalah A. Saya bermain bola di lapangan. Nah, ini salah sahabat belajar semua karena di awal kalimat harus memakai huruf kapital sedangkan ini huruf kecil. Maka ini salah. Kemudian B. Ibu menyuruh Andi cepat pulang. Lah ini di awal memakai huruf besar, ya benar. Kemudian nama seseorang memakai huruf besar, ini benar. Berarti nampaknya jawabannya ini sahabat belajar semua. Untuk yang C, ayah sedang mencuci mobil. Mobil kalau tidak di awal kalimat maka memakai huruf kecil saja. Kemudian D, Sari dan Ani, S-nya sudah besar, sudah benar huruf besar. Adapun Ani, ini salah sahabat belajar semua karena memakai huruf kecil. Harusnya Ani ini memakai huruf besar. Begitu sahabat belajar semuanya. Jadi jelas sekali jawabannya adalah B. Berikutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 3. Gambar di bawah ini disebut, ya sahabat belajar semua, di sini ada sebuah gambar yang ditulis nama rumahnya, ada jalannya, lengkap sekali. Di sini merupakan gambar dari denah sahabat belajar semuanya. Kemudian sahabat belajar semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 4. Ya. Perhatikan kalimat berikut. Ketika main petak umpet, kalian harus bersembunyi di tempat yang aman. Kata aman pada kalimat di atas berarti tempat yang A. mudah ditemukan, B. menyeramkan, C. sangat berbahaya, D. tidak berbahaya. Ya sahabat belajar semuanya, ketika kita main petak umpet di sini kita harus bersembunyi di tempat yang aman. Yang aman ini maksudnya adalah tempat yang tidak berbahaya. Sehingga jawabannya adalah D sahabat belajar semuanya. Selanjutnya sahabat belajar semuanya kita ke soal nomor 5. Faza bersepeda dengan adiknya. Faja tidak sengaja membuat adiknya jatuh. Sikap Faja sebaiknya A. meminta maaf, B. mengabaikannya, C. tetap lanjut bermain, D. pura-pura tidak tahu. Ya sahabat belajar semuanya, di sini Faza tidak sengaja membuat adiknya jatuh.
Sehingga karena Faza berbuat kesalahan meskipun tidak sengaja, maka Faza harus meminta maaf. Sehingga jawabannya adalah A, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 6. Berikut ini sikap menjadi teman yang baik kecuali, berarti yang bukan ya. A, saling berbagi, ini benar. Bertengkarlah, ini salah. Dengan teman kita tidak boleh bertengkar. Menghargai, ini benar. Mendengarkanlah, ini benar. Sikap menjadi teman yang baik. Karena di sini yang ditanyakan adalah kecuali, berarti yang bukan, berarti yang B, sahabat belajar semuanya. Berikutnya soal nomor 7. Ketika kita sedang dalam kesulitan, ada salah satu teman kita yang mau membantu. Sikap kita sebaiknya A, memarahinya. Lah ini ya, jika ada teman yang mau membantu, maka kita sebaiknya memarahinya. Salah ya, cuek saja, tidak kita hiraukan, salah. Berterima kasih, lah ini yang benar. Kalau kita dibantu oleh orang, maka kita berterima kasih. Menolak jelas salah, jadi jelas sekali jawabannya adalah C, sahabat belajar semua. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 8 ya. Soal nomor 8, perhatikan gambar di samping. Memainkan alat musik sasando tidaklah mudah. Dibutuhkan harmonisasi perasaan dan teknik sehingga tercipta alunan nada merdu. Selain itu diperlukan keterampilan jari jemari untuk memetik dawai seperti pada harpa. Ide pokok bacaan di atas adalah A, memainkan sasando tidak sulit, B, ciri-ciri alat musik sasando, C, teknik memainkan sasando, D, memainkan sasando itu sulit. Ya, sahabat belajar semuanya, dari kalimat ini bisa kita temukan bahwa ide pokok pada bacaan di atas itu terdapat pada kalimat pertama ini. Memainkan alat musik sasando tidaklah mudah. Adapun kalimat-kalimat berikutnya merupakan kalimat penjelas dari kalimat pertama ini. Jadi ide pokoknya adalah memainkan alat musik sasando tidaklah mudah. Tidaklah mudah ini persamaannya adalah sulit, karena tidaklah mudah maka sulit, sehingga jawabannya adalah memainkan sasando itu sulit. Jadi jawabannya adalah D, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 9. Aska meminta bantuan kepada temannya. Hal yang perlu diucapkan oleh Aska adalah A, tolong, B, sama-sama, C, terima kasih, D, maaf. Ya sahabat belajar semuanya, ketika kita meminta bantuan ya kepada teman, maka kita harus mengucapkan atau meminta tolong, sehingga jawabannya adalah A, sahabat belajar semuanya. Berikutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 10. Tegar mencari informasi cara menghafal puisi melalui A, televisi, B, internet, C, koran, D, majalah. Ya sahabat belajar semuanya, di era digital seperti ini, cara mencari informasi untuk cara menghafal puisi yang paling cepat adalah melalui internet, sehingga jawaban adalah B, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya soal nomor 11. Tumpukan pekerjaan ini seberat gunung. Kalimat di atas mempunyai makna pekerjaan A, sangat ringan, B, sangat berat, C, menumpuk sangat banyak, D, menumpuk sangat berat. Ya sahabat belajar semuanya, di sini tumpukan pekerjaan ini seberat gunung ini menunjukkan bahwa pekerjaan ini menumpuk sangat banyak sekali, sehingga jawabannya adalah C. Berikutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 12. Dengan sigap aku berlari. Kata sigap memiliki persamaan dengan kata A, putus asa, B, malas, C, lambat, D, tangkas.
Ya, sahabat belajar semuanya, dengan sikap-sikap ini menunjukkan persamaan kata yang sama. Di sini adalah tangkas, sahabat belajar semuanya. Jadi sikap dengan tangkas itu sama, yaitu dengan tangkas aku berlari. Adapun yang lain, putus asa, malas, dan lambat, ini tidak sama artinya dengan sikap yang sama adalah tangkas ini. Berikutnya soal nomor 13. Kelak aku akan menjadi seorang pramugari. Kata kelak pada kalimat di atas mempunyai arti A. kemudian hari, B. keesokan hari, C. besok lusa, D. masa lalu. Ya, sahabat belajar semuanya, kelak ini berarti menunjukkan waktu di akan datang yang tidak menunjukkan kepastiannya. Berarti di sini adalah kemudian hari. Kalau keesokan hari, besok lusa kan ada kepastian. Adapun untuk kelak di sini adalah waktu di masa yang akan datang, tapi tidak pasti kapan waktunya. Jadi yang paling tepat adalah A. kemudian hari. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 14. Ya, soal nomor 14. Pak Roni memanggul karung beras. Kalimat di atas termasuk kalimat A. pasif, B. aktif, C. fakta, D. majemuk. Ya, sahabat belajar semua, di sini Pak Roni memanggul karung beras ini menunjukkan kalimat aktif karena subjeknya melakukan pekerjaan, sehingga jawabannya adalah B. Pak Roni memanggul karung besar. Pak Roni subjek, memanggul predikat, karung beras adalah objeknya. Soal nomor 15. Ilham menaruh apel di dalam kulkas. Kalimat di atas jika diubah menjadi bentuk kalimat pasif maka menjadi A. di dalam kulkas Ilham menaruh apel. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini Ilham menaruh apel berarti subjeknya Ilham ini melakukan pekerjaan menaruh apel. Maka untuk dirubah menjadi kalimat pasif maka objeknya didahulukan agar subjeknya tidak melakukan pekerjaan dengan imbuhan mes, begitu ya. Cara untuk melihat itu kalimat pasif atau tidak. Kita lihat di sini, di dalam kulkas Ilham menaruh apel, ini kalimat aktif karena subjeknya melakukan pekerjaan menaruh. Kemudian B. Ilham ditaruh apel di dalam kulkas. Ini juga salah. Karena apa? Masa Ilham ditaruh di dalam kulkas? Kemudian C. Apel ditaruh Ilham di dalam kulkas. Lah, ini yang benar karena di sini imbuhannya adalah ditaruh, kemudian subjeknya tidak melakukan pekerjaan. Maka di sini apel ditaruh Ilham di dalam kulkas. Maka ini yang tepat. Imbuhannya pakai D. Kemudian yang D. Apel menaruh apel ke dalam kulkas, jelas salah, ini nggak sesuai. Maka jawabannya adalah A. C. Baik, berikutnya sahabat belajar semuanya, kurang fokus ini tadi. Soal nomor 16. Poster biasanya dipasang di A. tempat umum, B. gudang, C. kamar tamu, D. tempat parkir. Ya, sahabat belajar semuanya, poster itu berisi pengumuman yang harus diketahui oleh banyak orang. Oleh karena itu dipasang di tempat umum yang paling tepat, sehingga jawabannya adalah A. Berikutnya soal nomor 17. Yang bukan merupakan syarat dalam pembuatan poster adalah. Yang bukan merupakan syarat dalam pembuatan poster adalah A. singkat, B. padat, C. jelas, D. berlebihan. Ya, di sini yang bukan, maka kita lihat di sini yang bukan ya. Kalau singkat itu syarat, kemudian
padat juga syarat dalam membuat poster, jelas juga merupakan syarat dalam pembuatan poster, adapun berlebihan ini bukan. Maka di sini yang bukan adalah yang D, sahabat belajar semua. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 18. Inti pembahasan dalam suatu bacaan disebut A kesimpulan, B intisari, C ide pokok, D ide pendukung. Ya sahabat belajar semuanya, inti pembahasan dalam suatu bacaan disebut intisari. Jadi jawabannya adalah B, sahabat belajar semua. Selanjutnya soal nomor 19. Kalimat berikut yang termasuk kalimat aktif. Kalimat aktif itu ciri-cirinya biasanya subjeknya melakukan pekerjaan dan memakai imbuhan me. Kita lihat di sini, sampah dibuang nenek, ini kalimat pasif. Bola ditendang kakak, lah ini di, maka ini kalimat pasif. Kemudian di sini kado dibungkus neti, ini juga kalimat pasif, bukan kalimat aktif. D ayah menjinjing koper, lah ini imbuhan me dan subjeknya melakukan pekerjaan, maka inilah yang disebut dengan kalimat aktif. Selanjutnya soal nomor 20. Kalimat berikut yang termasuk kalimat pasif. Ya, kalimat pasif itu subjeknya tidak melakukan pekerjaan, yang mana biasanya diawali dengan imbuhan di. Nah, kita lihat di sini, Rongga menulis puisi, ini kalimat aktif. Lah koran dibaca kakek, lah di sini. Ini imbuhan di-nya, kemudian subjeknya di belakang diawali dengan objeknya, maka ini yang benar sahabat belajar semuanya. Adapun ayah mencabuti rumput, ini kalimat aktif. Ibu memanasi sayur, ini kalimat aktif. Ada imbuhannya me. Sedangkan yang kalimat pasif adalah koran dibaca kakek. Jadi jelas sekali jawabannya adalah B. Baik sahabat belajar semuanya, di sini berikutnya untuk angka Romawi 2. Kita lanjut pada pembahasan video berikutnya. Tentunya kami cukupi sekian, dan semoga video ini bermanfaat buat kita semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di bahasan-bahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.